Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Salam berbahagia dan semoga kita dalam keadaan sehat dan selamat, tidak kurang satu apapun. Pada pertemuan daring hari ini, Pak Darto akan menyampaikan materi bab 3, yaitu ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Kemudian pada subpokok bahasan yang kelima atau yang E adalah masalah pasar bebas. Ini jadi masih pada materi bab 3. Kita lanjutkan pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Pertama adalah pengertian pasar bebas. Pasar bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor dan ekspor. Itu adalah pengertian dari pasar bebas. Kemudian, organisasi ekonomi dalam pasar bebas itu apa saja? Untuk yang pertama, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang disebut dengan MEA. Kemudian yang kedua adalah ASEAN Free Trade Area atau yang disingkat dengan AFTA. Kemudian yang ketiga adalah Asia Pacific Economic Corporation atau yang disebut dengan APEC. Kemudian yang keempat adalah Uni Eropa. Dan yang kelima adalah World Trade Organization atau yang disebut dengan WTO. Untuk lanjut yang pertama, yaitu masalah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang disebut dengan MEA. MEA merupakan pasar bebas di kawasan Asia Tenggara. Sesuai dengan namanya, negara-negara yang tergabung di MEA adalah negara-negara ASEAN. Dalam MEA, seluruh negara-negara anggota diperbolehkan menjual barang dan jasa ke seluruh anggota tanpa tarif. Kemudian, MEA dibentuk pada tahun 2015. Untuk Indonesia, MEA adalah peluang dan tantangan. MEA dianggap sebagai peluang bagi Indonesia karena dengan adanya MEA, kesempatan bagi produsen dalam negeri untuk memperluas jangkauan pasar semakin besar. Ini adalah peluangnya. Kemudian di sisi lain, MEA juga merupakan tantangan karena barang-barang Indonesia masih banyak yang belum mampu bersaing di luar negeri. MEA akan berhasil jika pemerintah, produsen, dan konsumen dalam negeri bekerja sama membangun produk-produk dalam negeri, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang disebut dengan UMKM. Kemudian berikutnya adalah ASEAN Free Trade Area atau disebut dengan AFTA. AFTA adalah kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan perdagangan bebas guna meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan regional ASEAN. Tujuan dari AFTA ini adalah yang pertama, menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga ASEAN memiliki daya saing tinggi di tingkat global. Jadi biar meningkatkan daya saing produksi barang di tingkat ASEAN untuk menuju ke internasional atau global. Kemudian tujuan AFTA yang kedua, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Sudah pasti. Kemudian yang ketiga, meningkatkan ketertarikan investasi baik dalam negeri maupun luar negeri dalam bentuk forex direct investment. Ini adalah tujuan AFTA yang
ketiga. Ini. Sebelum Pak Darto lanjutkan video ini, alangkah baiknya anak-anak subscribe dan komen dulu di channel Pak Darto. Dan di sini akan saya kasih pertanyaan terlebih dahulu. Makanya dalam menyaksikan video ini harus runtut sampai selesai, nggak boleh dipotong-potong. Untuk pertanyaan yang pertama yang harus anak-anakku kerjakan dalam kertas dan besok sesuai jadwal harus dikumpulkan. Tugas yang pertama, jelaskan pengertian pasar bebas. Maaf, saya ulang. Nomor 1, jelaskan pengertian pasar bebas. Kemudian yang kedua, sebutkan organisasi ekonomi dalam pasar bebas. Jadi organisasi ekonomi dunia dalam pasar bebas. Ini. Yang ketiga, apa peluang dan tantangan bagi bangsa Indonesia dengan terbentuknya MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ini untuk soal 1 sampai 3 dulu yang saya sampaikan. Nanti di akhir video akan Pak Darto berikan 2 soal lagi. Lanjut untuk materi berikutnya setelah AFTA. Berikutnya adalah APEC, yaitu Asia Pacific Economic Corporation, yang disingkat dengan APEC. APEC adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan serta kerjasama di antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Kemudian saat ini APEC memiliki 21 anggota dari negara-negara yang terletak di kawasan Asia dan Pasifik. Dan saat ini APEC berkantor pusat di negara Singapura. Kemudian yang keempat, nah ini adalah Uni Eropa. Yang muncul adalah bendera Uni Eropa dulu. Uni Eropa itu merupakan organisasi antar pemerintah dengan anggota 28 negara di Eropa. Berarti ini adalah persatuan negara-negara di benua Eropa. Uni Eropa bukan merupakan sebuah negara federal atau organisasi internasional dalam pengertian tradisional. Tetapi Uni Eropa merupakan sebuah badan otonom di antara keduanya. Hal ini berarti masing-masing negara tetap berdaulat, tetapi mereka menggabungkan kedaulatan untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Itulah yang dimaksud dengan Uni Eropa. Oke, kita lanjutkan. Organisasi yang kelima adalah World Trade Organization atau WTO. WTO adalah organisasi perdagangan internasional yang mengatur perdagangan antar negara-negara di dunia. Kemudian WTO terbentuk sejak tahun 1995. WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari perjanjian-perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya. Itu adalah kelima organisasi ekonomi dunia yang bergerak dalam pasar bebas. Ini adalah penjelasan dari organisasi ekonomi dunia dalam pasar bebas. Kemudian
dampak dari perdagangan bebas itu ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positif itu terdiri dari 6. Yang pertama adalah mendorong pengusaha lebih maju karena harus bersaing dalam perdagangan regional maupun internasional. Kemudian yang kedua, memperluas kesempatan kerja yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dampak positif yang ketiga, meningkatkan kegiatan ekonomi melalui investasi langsung, usaha patungan, dan kredit. Kemudian yang keempat, meningkatkan penerimaan devisa melalui perdagangan internasional. Kemudian yang kelima, membuka peluang baru berupa tersebarnya pasar berskala luas. Kemudian yang keenam, kemudahan memperoleh barang berkualitas dengan harga yang murah. Ini adalah dampak positif dari perdagangan bebas. Kemudian dampak negatif dari perdagangan bebas itu ada 4. Dampak negatif yang pertama, persaingan yang tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang, sehingga dapat menghambat perkembangan ekonomi nasional. Jadi dampak negatifnya adalah negara maju dan berkembang akan saling bersaing sehingga menghambat menghambat perkembangan ekonomi bagi negara berkembang, karena secara persaingan negara berkembang pasti akan mengalami penurunan dalam persaingan ekonomi. Kemudian yang kedua, akibat persaingan yang tidak seimbang, negara berkembang makin tertinggal dan bergantung pada negara maju. Ini dampak yang kedua, sehingga negara berkembang akan tergantung dengan negara yang maju. Yang ketiga adalah masuknya teknologi canggih yang sebetulnya belum dibutuhkan negara berkembang. Karena negara berkembang pada intinya untuk melaksanakan kegiatan ekonomi belum menggunakan belum menggunakan teknologi yang maju atau yang canggih. Tapi dengan adanya persaingan bebas ini atau perdagangan bebas, maka teknologi yang canggih akan masuk ke dalam negara berkembang sehingga akan mengurangi tenaga kerja. Semua pekerjaan akan dilakukan oleh mesin atau dengan teknologi yang canggih itu tadi. Kemudian yang keempat, masuknya tenaga kerja asing yang menyebabkan tingginya persaingan tenaga kerja. Karena tenaga asing banyak yang masuk dalam negara berkembang, otomatis tenaga dalam negeri atau SDM di dalam negeri akan mengalami kesulitan dalam mencari kerja. Nah, ini menimbulkan tenaga dalam negeri akan banyak yang menganggur. Karena secara skill dan sumber daya manusia mungkin berkualitas dari negara yang maju. Jadi itu adalah dampak perdagangan bebas dari baik itu dampak positif maupun dampak negatifnya. Kemudian sebelum kita lanjutkan, di sini ada 2 soal lagi yang harus anak-anak catat untuk tugas daring. Tadi sudah sampai pada soal yang ke-3, sekarang soal yang ke-4. Jangan lupa sekali lagi yang belum subscribe, di subscribe dulu, karena subscribe itu tidak berdosa dan insya Allah membawa kebaikan untuk video berikutnya. Untuk soal yang keempat dicatat dulu. Soal yang keempat, apakah tujuan dari AFTA? Sekali lagi, soal yang keempat, apakah tujuan AFTA? Kemudian yang kelima, apakah tujuan APEC? Sekali lagi untuk soal nomor 5, apakah tujuan APEC? Jadi itu tugas daring pada pagi hari ini. Semoga anak-anakku kelas 9 bisa mengerjakan dengan tepat waktu dan besok bisa dikumpulkan sesuai dengan jadwal pengumpulan di sekolah. Sebelum saya akhiri, di sini ada sedikit kita renungan video dulu.
renungan video pada hari ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Awali pagi dengan senyuman, mulailah hari dengan kebaikan. Mintalah kemudian dalam menyelesaikan segala urusan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Kebaikan apapun yang akan kau tebar hari ini akan menjadi anugerah yang berlipat-lipat di suatu saat nanti. Mohonlah kekuatan dan pertolongan kepada Allah ketika kita berusaha istiqomah dalam berbuat kebaikan. Karena akan selalu ada setan yang tidak menyukainya. Terima kasih untuk renungan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan membuat kita selalu istiqomah dalam melakukan kebaikan. Terima kasih. Cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan.